Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan UKK aplikasi pengelolaan laundry. Kesempatan ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan fitur CRUD pengguna. Oke, langsung kita mulai saja. Kita periksa kembali tabel user yang akan kita manipulasi pada tahapan ini. Di TB user terdapat 6 kolom dari ID sampai role, dan di dalam tabel user ini terdapat satu foreign key, yaitu ID outlet. Pengerjaannya hampir mirip dengan CRUD paket, yang mana di CRUD paket kemarin kita merelasikan dua tabel, yaitu tabel paket dan tabel outlet. Begitu pula dengan CRUD pengguna ini. CRUD untuk tabel user nanti akan kita relasikan dengan tabel outlet. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk fitur CRUD pengguna, role yang diberi hak akses adalah admin. Langkah pertama ini kita akan menambahkan menu untuk adminnya di sini. Jika role admin, kita tambahkan menu baru pengguna. Nah, seperti ini. Untuk uji cobanya kita login sebagai admin. Untuk admin, username-nya adalah Lala. Kita masuk sebagai Lala. Dan sudah ada tambahan menu baru, yaitu manajemen pengguna. Selanjutnya kita buka data paket. Di data paket ini kita simpan sebagai data pengguna. Selanjutnya kita coba akses untuk data penggunanya. Selanjutnya kita sesuaikan kebutuhan input data dan tampilan data penggunanya. Untuk input data pengguna, seperti pada input data paket, kita memerlukan ID outlet. Lalu untuk jenis ini kita ganti jadi role, di mana role pengguna ada 3, yaitu owner, admin, dan kasir.
Sisanya kita hapus. Nama penggunanya, lalu username, dan kita tambahkan satu lagi untuk password. Oke, sepertinya untuk kebutuhan input data sudah selesai. Selanjutnya kita sesuaikan tabel data penggunanya. ID outletnya apa, lalu role-nya, nama penggunanya, username, dan password. Nah, sama halnya dengan tabel data paket, di mana kita telah merelasikan dua tabel, yaitu tabel paket dan tabel outlet. Kita implementasikan juga untuk tabel usernya, karena memang terdapat relasi antara tabel user dengan tabel outlet. Kita ganti saja TB paket menjadi TB user. Nah, di sini kita harus berhati-hati karena di tabel user terdapat kolom nama. Begitu pula dengan di tabel outlet juga terdapat kolom nama. Untuk menghindari adanya crash antara kolom yang namanya sama, untuk TB outletnya untuk TB outlet kolom nama saya aliaskan menjadi nama outlet, supaya tidak tabrakan antara kolom nama di tabel user dengan kolom nama di tabel outlet. From TB user, TB outlet, where TB user.id outlet sama dengan TB outlet.id. Kita simpan. Selanjutnya kita tampilkan kolom-kolomnya. Data ID di sini adalah kolom outlet, yang akan kita tampilkan adalah kolom nama outlet, hasil alias dari kolom nama tabel outlet. Kolom ketiga di sini saya tampilkan role-nya. Kolom keempat nama, selanjutnya username, dan yang terakhir adalah password. Lalu kita modifikasi dua link untuk hapus dan untuk edit. Di sini kita ganti jadi hapus pengguna, dan yang bawahnya jadi edit pengguna. Kita simpan, kita lihat hasilnya. Nah, kira-kira seperti ini. Selanjutnya kita buat proses untuk penambahan pengguna. Untuk proses penambahan pengguna ini saya buka proses tambah paket, saya simpan sebagai
proses tambah pengguna. Kita sesuaikan variabelnya, ID outlet tetap sama. Saya ganti jenis menjadi role, nama, lalu username, dan yang terakhir password. Untuk request password kita bungkus menggunakan MD5 supaya data yang masuk ke dalam tabel user passwordnya terenkripsi menggunakan metode MD5. Selanjutnya kita sesuaikan validasinya, role, lalu nama, username, kita tambahkan satu lagi, nn, $password tidak sama dengan kosong. Untuk query-nya kita sesuaikan, insert into tb user, value-nya kita urutkan berdasarkan struktur tabel user. Urutannya nama, username, password. Nama, username, password, ID outlet, dan terakhir $role. Dan terakhir untuk redirect-nya kita alihkan ke data pengguna. Kita simpan, lalu kita uji coba. Outletnya mawar 1, role-nya kasir, namanya Akmal, username-nya Akmal, passwordnya Akmal 123. Kita proses. Ya, proses penambahan data pengguna berhasil. Nah, selanjutnya kita akan membuat proses hapus pengguna. Untuk proses hapus pengguna ini saya buka hapus paket. Saya simpan sebagai hapus pengguna. Nah, di sini kita tinggal menyesuaikan query-nya, delete from tb user where ID-nya sama dengan $ID. Lalu redirect-nya ke data pengguna. Kita simpan, kita uji coba. Ya, proses hapus data berhasil. Dan yang terakhir adalah fitur edit pengguna. Untuk fitur edit pengguna ini saya buka kembali edit paket. Saya simpan ulang menjadi edit pengguna. Selanjutnya kita sesuaikan form edit pengguna, lalu prosesnya proses edit pengguna. Oke. Nah, di sini kita sesuaikan query-nya. Select tb user, tb outlet.nama. Nah, ini tadi hati-hati karena kolom nama di dua tabel tersebut sama,
Maka untuk tpoutlet.nama saya aliaskan menjadi nama outlet. Untuk ID-nya karena juga sama nama kolomnya, maka untuk ID di TP outlet kita aliaskan menjadi ID outlet. From TP user, TP outlet, where TP user.id outlet sama dengan TP outlet.id and TP user.id sama dengan ID. Untuk select option untuk outlet sama ya, sama. Selanjutnya untuk select option jenis saya ganti jadi role, name-nya role. Jika data role sama dengan owner, maka value-nya owner, teksnya owner. Jika role sama dengan admin, maka value-nya admin, teksnya admin. Jika role kasir, maka value-nya kasir, teksnya kasir. Untuk sisanya kita hapus, kita simpan. Nama paket saya ganti nama saja, name-nya nama, masukkan nama, value-nya nama. Lalu untuk username, tipenya teks, name-nya username, value-nya username. Kita kopikan saja untuk inputan terakhir yaitu password. Tipenya password, name-nya password, value-nya password. Kita simpan. Nampaknya ada kolom yang bisa kita hapus ini. Untuk tpoutlet.nama karena tidak kita manfaatkan, ini bisa kita hapus saja. Jadi yang kita panggil adalah ID outlet saja. Kita simpan, kita coba edit salah satu data, misalnya Andi, saya edit ya, sudah sesuai dengan data-datanya. Selanjutnya kita tinggal membuat proses edit pengguna. Untuk proses edit pengguna, saya buka proses edit paket, saya simpan sebagai proses edit pengguna. Untuk formnya ini kita kopikan dari proses tambah pengguna, request-requestnya kita paste di sini, lalu kita kopikan juga logic validasinya. Selanjutnya kita sesuaikan query-nya. Update TP user, set ID outlet. ID outlet, jenisnya kita ganti jadi role, $role. Nama paket saya ganti nama,
harga saya ganti username, dan password sama dengan dolar password, where ID sama dengan ID. Selanjutnya redirectnya kita alihkan ke data pengguna. Kita simpan, kita uji coba. Andi Jaya, passwordnya Andi Jaya 123. Kita klik proses. Ya, proses edit data berhasil. Demikian untuk pembahasan fitur CRUD pengguna. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.